Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua karunia yang Allah berikan, atas semua nikmat, taufik kepada kita semua. Alhamdulillah, sahabat asli, kita juga bersyukur kepada Allah. Dari hari ke hari kita bertambah amal soleh kita, berusaha menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Teman-teman, sahabat asli yang dimuliakan Allah, kita juga insya Allah akan memulai satu pembahasan kitab baru dengan izin Allah. Kita akan memulai membahas salah satu karya dari ulama besar abad ke-6 Hijriyah, abad ke-6 Hijriyah, yaitu Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah akan kita bahas adalah kitab beliau yang berjudul Bustanul Wa'idhin wa Riyadus Sami'in. Bustanul Wa'idhin wa Riyadus Sami'in. Teman-teman, buku ini, kitab ini membahas seputar hal-hal yang menjadi nasihat-nasihat hidup secara umum, pembahasan-pembahasan yang dikaji oleh Al-Imam Ibnul Jauzi secara dalam, khususnya untuk sebagai nasihat dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke kitab intinya, pembahasannya, kita di antara adab kita kepada para ulama adalah untuk mencoba membahas atau kenalan dengan siapa sosok Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Baik, teman-teman, beliau bernama asli Abdurrahman bin Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Ubaidillah al-Qurashi al-Baghdadi. Nama asli beliau Abdurrahman ibn Ali. Adapun kunyah beliau adalah Abul Faraj Ibnul Jauzi. Itu yang sampai hari ini kita dengar. Beliau lebih terkenal dengan kunyahnya, yaitu Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Beliau lahir di Baghdad tahun 510 Hijriah, berarti abad ke-6, dan wafat juga di Baghdad di Irak pada tanggal 12 Ramadan tahun 597 Hijriah. Berarti beliau hidup kira-kira 80 tahun. 87 tahun kurang lebih. Baik, latar belakang dan keilmuan beliau. Ibnul Jauzi ini tumbuh sebagai ulama besar, ahli tafsir, hadis, sejarah. Mungkin bisa dikatakan beliau salah satu ulama yang ensiklopedis karena beliau memiliki banyak keahlian. Karya-karyanya sangat banyak, bahkan dikatakan bahwa beliau sangat produktif dalam menulis buku hingga mencapai 300 karya beliau. Ya, bahkan lebih dari 300 buku. Di antaranya kitab yang ada di bersama kita ini, Bustanul Wa'idhin wa Riyadus Sami'in. Juga ada kitab Zadul Masir fi Ilmi Tafsir, kitab tafsir yang ringkas dan padat. Juga ada kitab Safwatus Safwah tentang biografi ulama salaf. Juga ada kitab Saidul Khatir. Saidul Khatir ini kitab renungan. Mungkin kalau hari ini menjadi status Facebook kita, itu apa yang terlintas di hati beliau tulis gitu ya. Juga ada kitab-kitab yang lain berkaitan dengan ilmu hadis, ya. Ada kitab Al-Mawdu'at kalau tidak salah. Baik, beliau juga terkenal sebagai Al-Wa'idh.
ahli nasihat. Bahkan beliau pernah mengatakan bahwa yang hadir di majelis beliau itu banyak sekali yang para pendosa kemudian akhirnya bertaubat. Beliau dikenal sebagai al-wa'id karena beliau sangat piawai sekali menyampaikan nasihat-nasihat, renungan-renungan. Ya, bahkan dikatakan eh, apa yang hadir di majelis beliau itu sampai 10.000 orang. Ya, 10.000 orang. Dan itu jumlah yang tidak sedikit ya, teman-teman. Mungkin kalau hari ini seperti tablik akbar kali ya. Dan banyak sekali orang yang bertaubat di tangan beliau. Intinya beliau juga di samping sangat produktif dalam menulis, berkarya, beliau juga sangat piawai dalam menyampaikan nasihat. Mungkin itu sedikit perkenalan kita dengan penulis buku ini, ya, sehingga sangat wajar jika beliau menulis buku ini yang isinya adalah pesan-pesan dan nasihat-nasihat umum untuk kehidupan kita. Baik, teman-teman, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Jauzi, al-Imam Ibn al-Jauzi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bustan al-Wa'idhin wa Riyadis Sami'in. Majlisun fil isti'adah. Pembahasan tentang al-isti'adah. Ya, tentang al-isti'adah. Pembahasan tentang al-isti'adah. Majlisun fil isti'adah. Tafsirul isti'adah. Beliau mulai dengan tafsir terlebih dahulu. Allah berfirman, qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dalam surat Al-A'raf ayat 200 Allah berfirman, imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, apabila kamu diganggu, dibisikkan oleh setan, maka berlindunglah, memintalah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas samiul alim, karena sesungguhnya Allah lah yang as-sami dan al-alim. Juga Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'ta fasta'idz billah. Kalau kamu membaca maka bacalah isti'adzah. Fasta'idz billahi idza aradta an taqra'al Qur'an. Maka hendaklah jika kamu ingin membaca Al-Quran, hendaklah engkau meminta perlindungan, beristi'adzah atau ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. A'udzu billahi maladan wa iyadan wa yuqalu hadza 'awudz li mimma akhafu minhu ay majiri wa dafi anni wa tusamma al-mar'ah aidan li'annaha ta'udzu bi waladiha. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk meminta pertolongan atau perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Dan perempuan disebut a'idz li'annaha tu'awwidhu atau ta'udzu biwaladiha, karena dia menjaga anaknya. Wa ta'awudzu bil Qur'an huwa syifa' min afati syaitan. Meminta perlindungan saat membaca Quran adalah asyifa min afati syaitan, adalah penyembuhan atau kesembuhan, sebuah kesembuhan bagi derita atau penyakit yang dibawa oleh setan. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min afatin katsirah tawatarat bihal akhbar. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak meminta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang buruk. Contohnya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal bukhl. Nabi meminta perlindungan dari Allah dijauhkan dari sifat bakhil, pelit, ya, kikir, tidak berbagi, berat untuk memberi. Kemudian Nabi juga berlindung kepada Allah dari sifat al-jubn. Al-jubn artinya pengecut, ya. Dan Nabi juga meminta perlindungan kepada Allah dari al-haram. Al-haram artinya
ketuaan, masa tua gitu ya. Wal kasal, dan rasa malas, wa adzabil qabr, dan dari azab kubur, wa fitnatid dajjal, dan juga fitnah dajjal. Fata'awadhu mimma ta'awadha minhu nabiyyukum. Maka wahai kalian, kata Ibnu Jauzi, mintalah perlindungan kepada Allah, ucapkanlah ta'awudz, meminta perlindungan dari hal-hal yang nabimu, yang nabi kalian pun meminta perlindungan Allah akan hal-hal tersebut. Wa'tasimu bimaulakum wal azim min kaidi syaitanir rajim. Dan hendaklah kalian meminta, bergantung, ya, berpegang teguh dengan pertolongan Allah Al-Azim, yang maha agung, dari tipu daya syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi wa ahtami billahi wa astaghfi billah. Aku berlindung kepada Allah, aku mencukupkan hal-hal kepada Allah. Ya qari ya tali biman ta'awudz wa biman taluth ta'udz wa biman taluth biman tastaghith biman tastajir biman tastansir biman ta'tasim biman tahtami biman tastaghfi illa billah. Intinya hanya Allah yang hanya Allah yang cukup, hanya Allah yang pantas dimintai pertolongan, perlindungan, ya, kemenangan, pertolongan. Ta'tasim artinya hanya Allah yang bisa kita jadikan tempat kita untuk memegang teguh gitu ya. Baik. Di sini beliau juga menulis nasaih. Di bagian keduanya beliau menyebut sebagai nasaih, sebagai nasihat-nasihat. Kalau tadi ada tafsir sedikit tentang isti'adzah, tentang apa itu isti'adzah, dan kita semua teman-teman, fa idza qara'tal Qur'an, sebagaimana Allah berpesan kepada kita, apabila kalian hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan dari Allah, dari godaan syaitan. Baik. Kemudian bab kedua ini tentang masuknya ke nasihat-nasihat dari Ibnu Jauzi ya. I'lam annal musta'idz billahil azim minasyaitonir rajim mu'tasimun bihablillahil matin. Ketahuilah bahwa orang yang meminta perlindungan dari Allah yang Maha Agung, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, sesungguhnya ialah orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Karena dia yakin bahwa yang mampu memberikan perlindungan dari syaitan, dari musuh yang tak tampak ini, adalah hanya Allah yang Maha Kuat, yang Maha Menciptakan, yang Maha Mengatur, yang Maha mengendalikan seluruhnya, termasuk syaitan sebagai salah satu makhluknya. Ya, baik. A'udzu billahi minadz-dzunubi wal isyan. Maka aku juga berlindung kepada Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. A'udzu billahi minadz-dhalali wal khudlan. Juga aku berlindung kepada Allah dari kesesatan dan kehinaan. A'udzu billahi min sakhatir rahman. Dan aku juga berlindung kepada Allah dari kemarahan Ar-Rahman, dari kemarahan Zat yang Maha memberikan rahmat. I'lam ya akhi, kata Ibnu Jauzi, ketahuilah wahai saudaraku, annal abda idza atasama bihabli sultanil makhluk salima min syarri zalimin. Ketahuilah bahwa jika seorang hamba bergelantung atau berpegang teguh kepada kekuatan penguasa, raja, yang itu dia adalah makhluk, salima min syarri adh-dhalimin, maka dia akan selamat dari keburukan orang-orang yang zalim ya kepadanya. Mungkin hari ini bisa dikatakan orang yang dekat-dekat dengan penguasa, mungkin dia akan selamat. Mungkin dia akan tidak diganggu oleh pihak-pihak lain. Maka kata Ibnu Jauzi, fa'ahra an yaslimal musta'idz bi rabbil alamin. Maka sangat layak, jauh lebih layak Allah yang dijadikan tempat kita meminta perlindungan. Di mana sebagai manusia kita memiliki musuh yang tidak tampak di hadapan kita, yaitu syaitan.
Maka kita dalam rangka menghadapi musuh yang tidak terlihat ini, kita perlu minta bantuan siapa? Allah. Makanya teman-teman, kita perlu banyak beristi'adzah ketika mau baca Quran, ketika kita mau masuk ke tempat-tempat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq gitu ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Itu kan itu doa-doa kita meminta perlindungan Allah. Di dalam surat ada Al-Mu'awwidzatain. Kita tahu ada surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang dikenal sebagai Al-Mu'awwidzatain. Dua surat yang disebut dengan dua surat perlindungan karena ada kalimat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Maka seorang muslim, seorang yang mengaku beriman kepada Allah, sudah sangat layak dan sepantasnya dia menyandarkan, meminta perlindungan hanya kepada Zat yang maha memiliki perlindungan atau maha melindungi kita semua, khususnya dari salah satu musuh kita, yaitu syaitan, karena dia tidak nampak, tidak terlihat, ya. Maka kita minta bantuan Allah dengan memperbanyak isti'adzah, meminta pertolongan, perlindungan. Baik. Ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ista'adza billahi fil yaumi 10 marratin minasyaitonir rajim, wakkalallahu bihi malakan yadhudu anhu syarra syaitani kama tuzadul gharibatu minal ibili 'anil haud." Sebuah hadis Nabi bersabda, barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah 10 kali sehari semalam 10 kali, perlindungan dari gangguan setan yang terkutuk, maka Allah akan berikan dia satu malaikat yang tugasnya melindungi dia dari keburukan-keburukan setan. Ya, seperti itu katanya. Fa kaifa la yaslamul musta'idz billahi minasyaitan wal malak yadhudu anhu ya bi amril malikid dayyan. Maka bagaimana mungkin orang yang sering meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, dari bisikan setan, mana mungkin dia bisa terpengaruh jika di situ selalu ada malaikat yang selalu menjadi tameng, menjadi pelindung dia, dan itu diwakilkan oleh Allah. Artinya Allah mengutus malaikat itu kepada kita, kepada orang yang sering beristi'adzah, agar ia melindungi orang tersebut dari godaan, bisikan, gangguan syaitan. Baik, udah gitu, itu kan perintah dari Allah lagi, ya. Allah memerintahkan malaikat untuk menjaga orang tersebut karena dia senantiasa beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang ketiga, teman-teman, poin 3, kaifiyatul isti'adzah. Tata cara atau bagaimana semestinya isti'adzah itu. Apa saja yang perlu kita minta perlindungan dari godaan setan kepada Allah. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, a'udzu billahi min aqlil haram. Aku berlindung kepada Allah dari memakan makanan yang haram. Baik makanan secara zatnya yang haram atau caranya yang haram. Makanya para ayah, para suami yang bertanggung jawab mencari nafkah, pastikan kita meminta perlindungan kepada Allah setiap kita mau beraktivitas. Kenapa? Karena ayah, karena suami itu orang-orang yang diamanahi oleh Allah untuk mencari nafkah. Dan pastikan nafkah yang dibawa ke rumah adalah yang halal-halal saja. Jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Kemudian berlindung dari apa lagi? A'udzu billahi min dzulmid du'afa'i wal aitam. Aku berlindung kepada Allah dari tindakan kezalimanku kepada orang-orang lemah dan orang-orang yatim, anak-anak yatim. Ya, terutama ini para penguasa-penguasa yang takutnya zalim kepada para orang-orang yang lemah dan pada anak-anak yatim. Kemudian Ibnu Jauzi menambahkan, a'udzu billahi min irtikabil kaba'ir wal atham. Aku juga berlindung kepada Allah dari mengerjakan dosa-dosa besar dan maksiat. Ya. Kemudian a'udzu billahi min sakhatil malikil 'allam. Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah. Ya. Kemudian a'udzu billahi min 'adami taufiq li husnil amal. Aku berlindung kepada Allah dari tidak adanya taufik yang Allah berikan
kepadaku dalam rangka memaksimalkan amal. Kemudian a'udzubillahi min rukun ila tulil amal. Juga aku berlindung kepada Allah dari kepasrahanku, ketundukanku kepada kebanyakan menghayal. A'udzubillahi min tamzigil a'mar fi mukhalafatin hadil awrar. Aku berlindung kepada Allah dari mencabik-cabik umurku dengan kesia-siaan dan tidak sejalan dengan apa yang menjadi hidayah dari Allah. Wa nasta'inuhu ala tathhiril qulub min tawalil irtiyab. Juga kami dan kita semua meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah dalam rangka membersihkan hati kita dari setiap keraguan, hati dari setiap maksiat, wa jinayatil igtiyab. Fa innahu da'un qad a'ya dawa'uhu wa ta'azzara shifa'uhu wa 'amma bala'uhu. Wa kama nasta'inu bihi ala tathhiri dhamairina min hubbid dunya fa inna hubbad dunya ra'su kulli khati'atin wa aslah kulli baliyah. Sebagaimana kita juga meminta kepada Allah agar dibersihkan hati kita dari kecintaan kita kepada dunia. Sebab cinta dunia itu adalah pangkal dari setiap kesalahan dan akar dari setiap ujian dari Allah. Walidzalik nas'aluhu ilman nafi'an. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah ilmu yang manfaat, wa amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima, wa imanan sarihan, iman yang jelas, yang nampak, wa yaqinan sahihan, keyakinan yang bersih, yang sahih, yang benar. A'udzubillahi min ra'yi yakunu dhalalan. Aku berlindung kepada Allah dari ide yang mengarahkan kepada kesesatan. A'udzubillahi min amalin yasiru hasratan wa wabalan. Aku berlindung kepada Allah dari amalan yang berujung penyesalan. A'udzubillahi min niyatin taqibu wazran. Aku berlindung kepada Allah dari niat yang ujungnya adalah dosa. A'udzubillahi min azimatin tajlibu syarran. Aku berlindung kepada Allah dari ambisiku yang menghasilkan keburukan. A'udzubillahi min adami taufik. Aku berlindung kepada Allah dari taufik, dari ketiadaan taufik yang Allah berikan kepadaku. A'udzubillahi min tarki tahqiq. A'udzu min tarki sa'ati war ruju' ila al-dhiq. Masya Allah, Ibnu Jauzi rahimahullah, teman-teman, beliau mendetailkan apa saja yang harus kita minta perlindungan kepada Allah setiap hari. Dan ini semua hal yang perlu kita refleksikan setiap hari kita. Benarkah kita benar-benar kepada Allah minta perlindungan dari godaan syaitan? Benarkah isti'adzah kita, ta'awudz kita setiap kita mau baca Quran minimal itu benar-benar permintaan kita kepada Allah, atau sekedar gugur kewajiban, atau sekedar normatif saja, yang penting ada, yang penting dilakukan. Nah, Ibnu Jauzi mengajari kita di pembahasan kita yang perdana ini bagaimana kita diminta untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan berbagai macam hal, dengan berbagai macam aktivitas kita, kerjaan kita, amalan kita, niat kita, gitu ya. Baik, teman-teman, itu semua karena makna isti'adzah itu tidak sederhana saat kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi lebih dari itu Ibnu Jauzi mendetailkan untuk kita tentang apa itu isti'adzah dan bagaimana nabi kalian beristi'adzah, dan apa saja yang nabi kalian meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terjadi dan agar tidak terjatuh kepada hal tersebut. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa kita sampaikan di pertemuan pertama kita di kitab Bustanul Wa'idhin wa Riyadul As-Sami'in karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.